Dalam interaksi sosial dengan lingkungan dan masyarakat, terkadang seseorang terpojok pada kondisi yang membuatnya melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan. Sebagai contohnya, tidak sedikit orang yang berani meminjam uang demi mengadakan pesta pernikahan yang megah. Ada juga yang rela meminjam uang untuk menjamu tamu yang kebetulan mampir ke rumahnya. Begitu pula ada yang meminjam uang sekedar untuk membeli baju pesta karena akan menghadiri undangan pesta seorang pejabat. Semua itu dilakukan katanya demi menjaga nama baik, menjaga harga diri. Apakah mesti dengan cara demikian? Apa juga cara demikian dapat menjadi media untuk menjaga nama baik dan harga diri? Saya berpendapat bahwa orang seperti di atas itu adalah orang yang pantas dikasihani. Cara-cara yang mereka lakukan bukan jaminan untuk menaikkan standar nilai kita di depan orang lain. Justru hal tersebut dapat menjadi tali penjerat yang sewaktu-waktu dapat mencekiknya. Mengadakan pesta pernikahan tidak ada aturannya, harus secara mewah. Disesuaikan dengan kemampuan justru lebih menenangkan hati. Menjamu tamu pun tidak perlu secara berlebihan, sehingga harus berhutang ke orang lain. Bisa jadi tamu tersebut hanya singgah sementara dan tidak mengharapkan jamuan yang berlebihan. Untuk menghadiri undangan pesta pun dapat menggunakan baju yang sudah ada dan tidak akan ada yang menyalahkan. Yang penting rapi dan sopan. Bahkan belum tentu ada yang terkesan meskipun orang itu menggunakan baju yang baru dan mahal. Sementara yang pasti adalah hutang harus dibayar. Terkadang orang terlalu menggampangkan persoalan. Mereka begitu meremehkan kebiasaan hutang. Tidak mengapa hutang, nanti kalau ada uang dibayar. Sikap menggampangkan ini dapat menjadi kebiasaan buruk. Kebiasaan berhutang memang menyenangkan. Cukup merangkai beberapa kalimat, uang dapat sampai di tangan. Hanya payahnya ketika saatnya membayar hutang, berbagai cara akan dilakukan untuk menghindari tagihan. Hanya karena terbelenggu gengsi, seseorang dapat melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena rasa gengsi juga terkadang ada yang memaksakan diri untuk membeli perabot-perabot rumah ketika tetangganya memiliki perabot tersebut. Bukankah kasihan sekali orang yang seperti itu? Gengsi dapat diartikan malu jika tidak dapat bersaing. Kata gengsi lebih menunjukkan pada sifat yang kurang baik. Gengsi dapat dijabarkan sebagai takaran di mana seseorang dapat memiliki kelebihan yang dimiliki orang lain, khususnya dalam hal harta. Hal ini dianggap dapat menciptakan perasaan dihormati dan dianggap kaya, padahal anggapan tersebut belum tentu sesuai dengan yang kenyataan. Gengsi yang berlebihan dapat memicu seseorang untuk berbuat tercela. Ia dapat menghalalkan segala cara demi memenuhi rasa gengsinya. Setiap suami yang gengsi takut dianggap tidak dapat membahagiakan istri, rela menggelapkan uang rakyat demi memenuhi tuntutan istrinya. Orang yang tidak terbelenggu gengsi akan menjalani hidup dengan nyaman. Mereka tidak risau jika ada tetangganya membeli perabotan baru misalnya. Mereka justru ikut merasakan kegembiraan. Mereka menjalani hidup sewajarnya dan tidak berlebihan kapasitas dirinya. Agar dapat menjadi pribadi yang tidak terbelenggu gengsi,
ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, bertindaklah sesuai dengan kemampuan. Jangan berlebihan. Terlalu berlebihan demi gengsi hanya akan menjerat kita sendiri. Kedua, jangan besar pasak daripada tiang. Kendalikan gengsi Anda agar dapat tidak menjadi pemboros. Menghamburkan uang demi gengsi tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Ketiga, bersyukurlah atas keadaan Anda. Rasa syukur membuat Anda dapat menikmati hidup apa adanya tanpa terbelenggu gengsi. 4, belajarlah hidup sederhana, karena kesederhanaan akan melahirkan kesahajaan dan rasa peduli kepada orang lain. Hidup sederhana dapat membelenggu rasa gengsi. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berjuang.